Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan sunyi memiliki dua arti. Yang pertama dalam arti sesungguhnya, yaitu jalan yang tidak banyak dilalui orang. Mungkin jalannya sempit, naik turun berkelok-kelok. Mungkin karena memang tidak banyak orang tinggal atau melakukan aktivitas di situ. Yang kedua dalam arti kiasan, yaitu jalan hidup yang sunyi. Tidak banyak orang mau menempuhnya. Istilah zaman sekarang, anti-mainstream. Mengapa? Karena tidak menarik atau sulit dan berat. Misalnya di tengah dunia yang mengagungkan ketenaran, ada orang yang tidak memiliki akun media sosial. Di tengah orang korupsi, ada orang jujur walau hidupnya tidak bergelimang harta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40 diawali dengan ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Apa arti jalan yang sunyi pada ayat ini? Rupanya nama jalan, karena memang banyak jalan dari Yerusalem ke Gaza. Mungkin jalan ini jarang dilewati orang, entah mengapa tidak ada keterangan yang jelas. Karena wilayah itu merupakan padang gurun, sehingga banyak kemungkinan bisa terjadi. Entah mengapa pula, sida-sida dari Ethiopia itu memilih jalan yang sunyi, atau dapat diterjemahkan padang gurun. Siapakah sida-sida ini? Asal dan kebangsaannya jelas, Ethiopia di Afrika. Tapi ini Ethiopia kuno yang sekarang berada di wilayah Sudan. Pekerjaannya sebagai pembesar, kepala perbendaharaan. Kalau zaman sekarang Menteri Keuangan dari ratu yang bergelar Sri Kandaki. Sebagai pembantu dekat seorang ratu, ia harus dikebiri sehingga disebut sida-sida. Sida-sida ini baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah dan sedang membaca gulungan kitab Yesaya 53. Ini menunjukkan sida-sida itu merupakan pemeluk agama Yahudi atau disebut orang yang takut akan Tuhan. Ia memiliki kerinduan untuk mengenal agama Yahudi secara lebih mendalam. Maka ia berusaha untuk membaca dan memahami kitab Nabi. Namun apa daya, ia tidak memahaminya. Kepada sida-sida inilah Tuhan mengutus Filipus, salah seorang dari 7 diaken, untuk menjelaskan kitab Yesaya 53 ayat 7 dan 8 itu. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Sida-sida itu tidak mengerti siapakah yang dimaksud oleh Yesaya. Dan Filipus pun menjelaskan Yesuslah yang ditunjuk oleh Nabi. Setelah mendengarkan penjelasan tentang Yesus yang disalib dan bangkit, sida-sida itu menjadi percaya dan dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan sunyi atau padang gurun bukanlah sekedar tempat yang tandus, gersang, dan dijauhi orang.
Dalam sejarah spiritualitas Kristen, padang gurun telah menghasilkan bentuk spiritualitas yang luar biasa. Adalah bapak-bapak padang gurun, yaitu orang-orang yang sengaja menjauhi hingar-bingar dunia pada abad 4-7, tinggal di padang gurun untuk tekun mempelajari Alkitab dan mendekatkan diri pada Tuhan, hidup sebagai pertapa dan pendoa. Mereka inilah yang mengembangkan apa yang kemudian disebut Lectio Divina atau bacaan kudus, yaitu berdoa dengan kitab suci. Alkitab dibaca bukan sebagai objek ilmu pengetahuan, melainkan sebagai doa. Lectio Divina terdiri dari aslinya 4 langkah, namun kemudian dilengkapi menjadi 5 langkah. Yang pertama, Lectio, kita membaca sebuah perikop. Yang kedua, meditatio, kita membaca berulang-ulang untuk menemukan kata atau frasa atau kalimat yang menyentuh hati kita saat ini dan meresapkannya dalam hati dan hidup kita. Yang ketiga, oratio, kita berdoa, mendoakan apa yang kita dapatkan dalam meditatio. Dan yang keempat, kontemplasio, kita merasakan kehadiran Tuhan sehingga kita berserah sepenuhnya. Dan yang kelima sebagai tambahan adalah aksio. Kita melakukan apa yang kita dapatkan dalam Lectio Divina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sedang berada di jalan sunyi atau padang gurun, tetapi kita mewarisi spiritualitasnya. Mari kita terus membaca Alkitab sebagai doa harian kita, agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, apapun juga yang kita alami dan hadapi. Amin.